Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Tentunya semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Ada yang tahu? Mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu ada nasab keturunan Khalifah Abu Bakar. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Beliau memiliki kunyah atau julukan Abu Bakar, sedangkan julukan As-Siddiq didapatkan karena beliau membenarkan kabar dari Nabi Muhammad SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi, sebagaimana pada pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir bertanya kepadanya, "Teman kamu itu Muhammad telah mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam." Beliau menjawab, "Jika ia berkata demikian, maka itu benar." Putri Abu Bakar bernama Aisyah menjadi istri Rasulullah. Yang kedua yaitu keislamannya. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Ternyata keislaman Abu Bakar paling banyak membawa pengaruh besar terhadap Islam dan kaum muslim karena kedudukannya yang tinggi dan kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislamannya, maka masuklah tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Abu Ubaidillah. Yang ketiga, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Abu Bakar berasal dari keluarga bangsawan Quraisy kaya dan merupakan pemeluk Islam kedua setelah Khadijah, istri Nabi. Ia menjadi sahabat Nabi yang sangat setia dan dikenal sebagai tokoh yang jujur, lurus, dan sangat dipercaya. Karena itu, ia digelar As-Siddiq atau yang dipercaya. Setelah Nabi wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk bermusyawarah tentang orang yang akan menjadi pemimpin. Akhirnya, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama umat Islam. Beliau memimpin kekhalifahan selama 2 tahun. Yang keempat ada sifat Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang terkenal dengan kebaikan, keberanian, sangat kuat pendiriannya, mampu berpikir tenang dalam keadaan genting sekalipun. Penyebaran yang memiliki tekad yang kuat, orang yang bertawakal dengan janji-janji Allah dan lemah lembut. Abu Bakar adalah lelaki yang lemah lembut, namun dalam hal memerangi orang yang murtad, beliau memiliki pendirian yang kokoh. Ia juga tidak pernah melakukan akhlak-akhlak tercela pada masa jahiliyah. Semoga Allah meridhoinya ya. Yang kelima ada keutamaan Abu Bakar. Tidak ada lelaki yang memiliki keutamaan sebanyak keutamaan Abu Bakar. Di antaranya, keutamaan Abu Bakar adalah yang pertama, orang yang menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua di waktu dia berkata kepada temannya,
Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Yang kedua, sebagai sahabat Nabi yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga, Abu Bakar orang yang paling dicintai Rasulullah. Dari Amr bin As, Rasulullah pernah mengutusku dalam perang Zatul As-Salasih. Saat itu, aku menemui Rasulullah dan bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang paling Anda cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Kemudian kutanya lagi, "Dari kalangan laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Bapaknya, yaitu Abu Bakar." Yang keempat, ada Aisyah putri Abu Bakar adalah istri Rasulullah. Yang kelima, Abu Bakar dijamin masuk surga. Yang kelima yaitu yang terakhir, wafatnya beliau. Beliau wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, Ibu memberikan tugas yang pertama yaitu menceritakan kembali kisah Abu Bakar As-Siddiq di depan kelas. Yang kedua, tulislah pelajaran penting dari kisah Abu Bakar As-Siddiq yang terdapat dalam halaman 36 ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai dan dilanjutkan minggu depan ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.